Halo everybody, welcome back to CSI Zone. Nah, ini gue dapat produk menarik nih. Kali ini kita bakal bahas salah satu Bluetooth receiver serinya itu dulu udah pada tahu deh kalian, mulai dari BTR 3, BTR 5. Nah, ini bakal kita bahas upgrade produk dari brand VIO. Langsung aja kita bahas VIO BTR 7 Bluetooth DAC receiver. Nah, Audio Buddy, brand VIO ini terbukti mereka itu masih konsisten untuk terus memperbarui lini produk yang udah mereka buat. Sebut saja dulu mereka ngeluarkan Bluetooth receiver pertama BTR 3, habis itu di-upgrade ke BTR 5. BTR 5 ada dua versi, yang versi terbaru adalah versi 2021. Yang terakhir ini mereka nge-upgrade lagi nih ke BTR 7, dimana Bluetooth receiver BTR 7 ini bisa dibilang sekarang itu top of the line dari Bluetooth receiver seri BTR. Kita bakal bahas sih apa aja kelebihan dari produk ini, tentunya di kupas produk. Seperti biasa kalau kita kupas produk, kita mulai dulu nih dari unboxing. Nah, ini yang kalian dapetin kalau kalian beli BTR 7. Apa aja itu? Yang pasti kalian dapetin Bluetooth receivernya. Ukurannya sih segini ya, dan dia cukup besar di genggaman. Dan buat kalian yang takut kalau Bluetooth receivernya kebentur atau gimana atau jatuh, kalian dikasih leather case free. Ini penting banget nih, karena ini bakal memperaman gitu ya DAC kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang menarik, BTR 7 itu ternyata bisa jadi USB DAC, makanya kalian dikasih kabel C2C seperti ini. Ada kabel juga untuk charging ataupun untuk ini ya, jadiin dia USB DAC tapi di laptop kalian. Dan seperti biasa kelengkapan lainnya ya ini buku manual dan juga quick start guide seperti ini. Simple dan juga berguna banget. Langsung aja kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ya ini build quality dari BTR 7 ini ya. Di tangan gue ini adalah VIO BTR 7 dan bisa kalian lihat ukurannya sedikit lebih besar dari Bluetooth receiver kebanyakan ya. Mungkin teman-teman ingat BTR 5, BTR 3 itu kan ukurannya kecil, compact gitu ya. Kalau feel-nya BTR 7 ini ketika gue pegang, dia lebih mirip seperti entry level DAP. Dan secara desain BTR 7 ini mengikuti perkembangan DAP VIO yang baru-baru gitu ya. Mereka menggunakan desain yang lebih maco, lebih menyudut, menggunakan tombol-tombol heksagonal di bagian sisi kanan dari VIO BTR 7 ini. Sedangkan untuk bagian depan dan belakang dari VIO BTR ini menggunakan glass door yang kalian tekan itu meninggalkan sidik jari. Ya itu menurut gua bisa jadi sedikit concern gitu ya, cuman nggak masalah lah. Asiknya BTR 7 ini punya layar informasi di depan yang udah LED colorful yang menurut gua membantu banget untuk operasionalnya. Di bagian atas ada dua output audio, yang pertama itu balance 4/4, yang kedua itu adalah single ended 3,5. Di bagian bawah ini ada port untuk charger ya, ini menggunakan port Type-C. Lalu bagaimana dengan fitur-fitur yang menarik di BTR 7 ini? Apakah fitur-fiturnya ini ada peningkatan dari seri-seri sebelumnya? Kita bahas. Dan kali ini gue bakal bahas fitur dari BTR 5 ini, di mana gue itu nemuin banyak fitur yang memang gue cari dari sebuah Bluetooth receiver yang lebih advance. Mulai dari DAC-nya, BTR 7 ini menggunakan dual DAC ISS 9219C. Ini adalah DAC tipe terbaru dari ISS, dan dia udah dilengkapi dengan amplifier yang udah menjadi trademarknya produk-produk VIO sekarang, jadi THX AAA yang 28. Untuk kemampuan jadi USB DAC, BTR 7 ini didukung dengan chip XMOS SUF 208. Artinya ini udah compact banget secara fungsionalitas. Secara koneksi bisa banget diandalkan. Yang pertama kita ngomongin tentang chipnya. Dia menggunakan chip dari Qualcomm yaitu QCC 5124. Bluetooth codecnya pun ini udah lengkap. Yang pertama kalian bisa pakai LDAC, ada aptX adaptive, ada aptX biasa juga, dan juga AAC, atau kalian juga bisa pakai SBC tentunya. Dan Bluetooth versionnya juga lumayan baru, yakni 5.1. Untuk support filenya seperti biasa, DAC ini udah high res, ya ini PCM 32 bit 384 kHz, dan dia udah native DSD 256 juga. Lengkap banget. Buat pecinta musik MQA dari Tidal, kalian bisa menikmati 8 kali unfolding di perangkat sekecil ini. Jadi ini bakal jadi best friend gue banget nih kayaknya.
Ngomongin soal power, BTR7 ini punya output power yang cukup besar. Untuk single endednya ya ini 160 mW at 32 ohm, dan untuk balance-nya ini lebih besar ya, 320 mW at 32 ohm. Ya cukup banget lah untuk harian. Kapasitas baterainya juga lumayan besar untuk DAC sekecil ini ya, ini 880 mAh. Artinya kalian bisa menikmati musik non-stop playing 8-9 jam. Jadi kalian bakal bisa ditemani seharian oleh si BTR7 ini. Menariknya, BTR7 ini juga support wireless charging. Cuman ya, wireless chargingnya dijual terpisah. Fitur yang menjadi andalan Vio adalah integrasi perangkatnya dengan aplikasi. Ini penting banget menurut gua. Karena apa? Di aplikasi ini kalian bisa optimalin banyak hal. Yang pertama gua rasain berguna banget tentunya adalah equalizer. Ada juga upgrade firmware. Terus bisa custom button function, dan banyak lagi fitur-fitur yang lebih bisa ngoptimalin BTR7 ini, seperti bisa optimasi balance. Kalian bisa utak-atik toggle di mana balance functionnya itu bisa lebih powerful. Lalu gimana dengan impresi suaranya? Kita bakal bahas sekarang. Yang menarik dari BTR7 ini, untuk suaranya ini out of the box gue suka, sangat masuk selera gue. Yang pertama ini kenapa? Karena BTR7 ini mengesankan bahwa dia ini bukan Bluetooth receiver sembarangan ya. Secara clarity bagus, secara teknis sangat-sangat keren, dan juga cara tonal gue bisa nerima suaranya dengan sangat baik. BTR7 ini punya karakter suara yang lebih neutral to warm. Gue ngerasain banget gimana suara itu direpresentasikan dengan sangat baik dengan sub bass yang menurut gue ini sangat ngisi ya. Berbody mid range-nya pas, dalam artian dia punya body yang bagus untuk baik vokal cewek, cowok. Sparasi di mid range-nya gue akuin lebar. Detail di frekuensi atas juga gue rasa cukup. Dia bisa nampilin clarity yang bagus, presence yang cukup, dan punya ekstensi yang menurut gue masih level oke. Lalu bagaimana dengan kompetitor? Nah, gue bandingin BTR7 ini dengan Evigo Blue. Yang pertama, secara tonal balance, BTR7 ini lebih mudah diterima oleh banyak orang. Suaranya well balance banget, nggak seperti mungkin EV yang lebih dituning agak kering dan lebih ngejar detail, sehingga sedikit mengorbankan ini ya, sparasi ataupun sedikit mengorbankan sound stage. Lalu bagaimana dengan kesimpulan kita? Apakah Bluetooth receiver ini sangat worth the price di harganya? Memang secara harga BTR7 ini bisa dibilang mahal di kisaran 3 jutaan. Tapi dengan upgrade yang dia kasih dari versi sebelumnya, gue dapetin apa yang saat ini gue cari, ya ini kemudahan operasional suatu Bluetooth receiver, fitur yang bisa dioptimalin, suara yang udah out of the box bagus, desain yang menurut gue juga keren dan cukup sleek. Ini suatu price yang menurut gue worth to pay gitu loh. Lalu gimana menurut kalian sendiri? Kalian bisa komen di bawah. Penasaran pengen beli di mana BTR7 ini? Kalian bisa kunjungi CSI Zone di marketplace kesayanganmu. Seperti biasa, untuk tetap dukung channel ini supaya kita tetap update produk-produk terkini di dunia HiFi, kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian juga. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian tahu kalau kita punya pembahasan menarik di video-video selanjutnya. Thank you banget udah nyimak. CSI Zone, your best audio buddy.